Kejati Jambi geledah kantor sekretariat DPRD Kabupaten Merangin. Pasokan LPG bersubsidi 3 kg di Kabupaten Sarolangun berkurang. Faktor cuaca sebabkan penyusutan air Danau Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 13 Februari 2026. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Muafiq Azizah. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan penggeledahan di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Kamis kemarin. Penggeledahan ini sebagai bentuk penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2019 hingga 2024. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan penggeledahan di kantor sekretariat DPRD Kabupaten Merangin Kamis kemarin. Penggeledahan dimulai sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Langkah ini merupakan bagian dari tahapan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2019 hingga 2024. Tim penyidik memeriksa sejumlah ruangan dan dokumen yang diduga berkaitan dengan pengelolaan anggaran di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Merangin. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik berupa komputer, laptop, dan telepon genggam. Seluruh barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jambi untuk dilakukan analisis lebih lanjut dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jambi, Noli Wijaya, mengatakan, penggeledahan ini merupakan langkah pro justitia yang dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sesuai prosedur hukum. Penggeledahan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan perkara. Seluruh rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penggeledahan akan dikaji secara komprehensif oleh tim penyidik untuk menentukan relevansinya sebagai alat bukti dalam tahapan pembuktian selanjutnya. Kejaksaan Tinggi Jambi menegaskan komitmen untuk menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi secara profesional, objektif, dan akuntabel. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh resmi naik ke tahap penyidikan. Kejari Sungai Penuh menggeledah kantor Damkar untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menggeledah kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Desa Gedang. Penyidik memeriksa sejumlah ruangan, mulai dari ruang administrasi hingga ruang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Langkah ini dilakukan setelah penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran operasional Damkar tahun anggaran 2022 hingga 2024 ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kejaksaan menemukan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut. Perbuatan itu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting, perangkat elektronik serta 1 unit berangkas yang diduga berkaitan dengan perkara. Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 20 orang saksi untuk mendalami alur pengelolaan anggaran dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, khususnya bidang tindak khusus, melakukan penggeledahan di 2 tempat dalam dugaan penyimpangan dana operasional pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sungai Penuh tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama itu di kantor Damkar
di mana dalam penyita itu diambil empat unit komputer, ratusan dokumen serta 1 berangkas. Sedangkan di yang kedua di SPBU Playang Raya kita mengambil itu diambil 2 dokumen. Itu terkait ada mengenai pembayaran uang BBM. Penyidik menegaskan akan menganalisis seluruh barang bukti secara mendalam untuk memperkuat konstruksi perkara serta menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pemilik pangkalan LPG di Desa Ladang Panjang, Kabupaten Sarolangun, kewalahan menerima tingginya permintaan LPG 3 kg. Dalam sebulan terakhir pada tahun ini, penyaluran LPG diperketat sehingga jumlah LPG yang diterima pemilik pangkalan berkurang. Pada tahun 2026, pemerintah memperketat penyaluran LPG ukuran 3 kg dengan kewajiban penggunaan kartu tanda penduduk atau nomor induk kependudukan di pangkalan resmi. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi LPG tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Salah seorang pemilik pangkalan LPG di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Zainal Arsyad, kewalahan menerima permintaan gas LPG bersubsidi dari masyarakat. Apalagi sejak awal tahun, pengiriman gas dari agen LPG ke pangkalannya mengalami penurunan. Jatah yang diterima dalam 2 pekan, semula 300 tabung LPG, namun kini hanya 200 tabung. Akibatnya, banyak konsumen tidak mendapatkan LPG meskipun sudah mengantri. Zainal Arsyad juga menjelaskan, dalam proses pendistribusian LPG bersubsidi, pihaknya mengutamakan masyarakat yang sudah terdata dalam kartu keluarga pangkalan, sementara masyarakat yang tidak terdata tidak dilayani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menurunnya debit air Danau Kerinci menjadi perhatian masyarakat. Menyikapi hal tersebut, PT Kerinci Merangin Hidro (PLTA) Kerinci menyampaikan penjelasan terkait kondisi terkini Danau Kerinci. Menyikapi kekhawatiran publik, PT Kerinci Merangin Hidro menjelaskan bahwa penurunan permukaan air Danau Kerinci salah satunya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Humas PT Kerinci Merangin Hidro, Asroli, mengatakan, minimnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan pasokan air Danau Kerinci terus berkurang. Asroli juga menjelaskan, kebutuhan air PLTA Kerinci mencapai 100 meter kubik per detik. Namun, pengoperasian PLTA tidak sepenuhnya menggunakan air Danau Kerinci. Sekitar 40% air bersumber dari Danau Kerinci, sedangkan 60% lainnya berasal dari Sungai Batang Merangin. Nanti rekomendasi, apapun dari rekomendasi dari DPRD, kami akan sampaikan ke pimpinan kami. Tentunya di sini juga kita nggak bisa ngambil keputusan secara langsung, karena saya pribadi juga masih ada pimpinan lagi di atas yang harus kami konsultasikan dan koordinasikan. Pihak PLTA Kerinci Merangin Hidro menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memantau kondisi Danau Kerinci serta menjaga kelangsungan sumber daya air bagi masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kantor Kementerian Haji Kabupaten Batanghari matangkan CJH untuk pelaksanaan ibadah haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kantor Kementerian Haji dan Umroh Batanghari mematangkan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Salah satu persiapan yang dilakukan saat ini yakni melaksanakan rangkaian manasik haji. Untuk memantapkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Batanghari tengah melakukan berbagai tahapan manasik haji, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Manasik haji kali ini dilakukan lebih awal, karena untuk bisa memberikan pemahaman kepada 212 calon jemaah haji tentang tahapan wajib maupun sunnah dalam pelaksanaan ibadah haji.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Batanghari Helmi mengatakan, rangkaian manasik haji kali ini dilakukan sebanyak 4 kali, yakni 3 kali pelaksanaan manasik di kecamatan dan 1 kali di tingkat kabupaten. Untuk kegiatan manasik untuk dari pemerintah sudah cukup. Ini hari terakhir. Mungkin nanti dilaksanakan lagi melalui KBIHU di kabupaten masing-masing. Kita di Kabupaten Batanghari akan melanjutkan pelaksanaan manasik haji di KBIHU Darul Ikhwan. Helmi menambahkan setelah di tingkat kabupaten, rangkaian manasik haji akan dilakukan di KBIHU Darul Ikhwan Jambi. Kegiatan ini dilakukan untuk bisa meningkatkan fisik dan mental serta edukasi selama pelaksanaan ibadah haji. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Tuntutan rukun wajib dan sunnah haji masih menjadi materi hari kedua rangkaian manasik haji. CJH nantinya akan mengikuti praktik di lapangan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Memasuki hari kedua rangkaian manasik haji tingkat kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Calon jemaah haji masih antusias mengikuti materi yang disampaikan oleh narasumber. Materi yang disampaikan baik dari niat hingga tata cara pelaksanaan ibadah haji selama di Tanah Suci Arab Saudi. Sejumlah CJH mengaku senang dapat mengikuti rangkaian kegiatan manasik haji di tingkat kecamatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Muaro Jambi, Hanapi, mengatakan, pada hari ketiga yang dilaksanakan 15 Februari mendatang, CJH masih menerima penyampaian materi dari narasumber agar para jemaah dapat mengetahui secara detail tentang rangkaian ibadah haji. Pada hari terakhir yang dijadwalkan pada 17 Februari mendatang, CJH akan mengikuti praktik langsung di lapangan tentang tata cara wukuf hingga pelaksanaan nafarsani atau akhir dari kegiatan ibadah haji di Arab Saudi. Ikuti manasik di Kecamatan Sekernan ya, supaya mengikuti secara seksama dan baik sehingga betul-betul mendapat bekal ilmu pengetahuan dalam beribadah nanti, tidak ada kecanggungan lagi. Karena setelah diberikan materi dalam bentuk klasikal, nanti akan dipraktekkan langsung di lapangan, sehingga klasikal dengan di lapangan nanti akan menyambung apa yang dipelajarkan, sehingga dalam pelaksanaan ibadah nanti itu dapat berjalan dengan lancar. Pada musim haji tahun 1447 Hijriah, Pemkab Muaro Jambi akan memberangkatkan 151 CJH. CJH Muaro Jambi akan bergabung dengan CJH Kota Jambi untuk keberangkatan dari embarkasi antara Jambi menuju Tanah Suci. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan aman dan terkendali. Polda Jambi mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan apabila menemukan kenaikan harga pokok. Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan aman dan terkendali. Kepastian ini diperoleh setelah tim melakukan peninjauan dan pengawasan langsung ke sejumlah pasar tradisional dan distributor sembako di berbagai kabupaten kota di Provinsi Jambi. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur dan daging masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan. Panit Subdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Jambi AKP Gultom mengatakan pihaknya telah membentuk tim saber keamanan harga dan mutu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga dan praktik penimbunan barang. Tim ini akan melakukan pengawasan distribusi dan peredaran bahan pokok secara intensif agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak wajar selama bulan suci Ramadan. Polda Jambi mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan apabila menemukan kenaikan harga pangan yang signifikan atau dugaan penimbunan. Masyarakat dapat segera melaporkan melalui nomor pengaduan 0853 8485 0833. Tadi kami melakukan pengecekan di pasar tradisional Angsuduo. Untuk bapok ya, mulai dari beras, minyak, bawang, daging ya,
dan sebagainya itu masih relatif stabil dan aman. Namun ada sedikit kenaikan di daging ayam ras ya. Demi menjaga kenyamanan masyarakat menjalankan ibadah puasa, Polda Jambi berkomitmen memastikan distribusi dan harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, TVRI Stasiun Jambi dan sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi menggelar pawai keliling sebagai wujud syiar dan penguatan nilai kebersamaan antar sekolah. Abdullah Sani membuka gerakan pangan murah serentak nasional di Kota Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani resmi membuka gerakan pangan murah serentak nasional. Di Provinsi Jambi, kegiatan ini diselenggarakan di Kota Jambi. Kepada seluruh pihak yang terlibat. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani Jumat pagi resmi membuka gerakan pangan murah serentak nasional. Kegiatan yang diselenggarakan di Kota Jambi ini dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Ramadan dan Idul Fitri 2026. Abdullah Sani mengatakan stabilitas harga bahan pokok merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Fluktuasi yang terlalu tinggi dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Pelaksanaan GPM serentak yang dilaksanakan ini menjadi bentuk intervensi langsung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas dengan harga ekonomis bagi masyarakat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan dan menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok. GPM dapat menjadi salah satu instrumen yang berdampak nyata dalam menjaga ketersediaan dan aksesibilitas harga pangan yang terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah alhamdulillah melaksanakan langkah-langkah strategis dalam menjaga kestabilan harga bahan pokok. Pelaksanaan gerakan pasar murah serentak yang dilaksanakan hari ini menjadi bentuk intervensi langsung pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas. GPM yang menjual berbagai kebutuhan pokok ini disambut antusias masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, LPTQ memiliki peran vital dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter Qur'ani. Nilai-nilai Al-Quran harus menjadi landasan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. LPTQ memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai Qur'ani kepada generasi muda. Melalui pembinaan tilawah, tahfiz, tafsir, dan cabang lainnya, LPTQ tak hanya mencetak qori dan qori'ah berprestasi, namun juga membangun karakter yang kuat dan berakhlakul karimah. Keberadaan LPTQ menjadi salah satu pilar penting dalam menyukseskan ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten, kota, hingga nasional. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, nilai-nilai Al-Quran harus menjadi landasan dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan memiliki integritas tinggi. Pembangunan daerah tak hanya berfokus pada aspek infrastruktur dan ekonomi, namun juga pada pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Tujuan utama LPTQ bukan semata-mata meraih juara, melainkan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Abdullah Sani meminta seluruh pengurus LPTQ di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, dan menjalin sinergi dengan lembaga pendidikan dan tokoh agama. Abdullah Sani berharap melalui program yang terarah dan berkelanjutan,
akan lahir generasi Qur'ani yang mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Insya Allah, Rakerda ini akan membahas persoalan-persoalan evaluasi kinerja kita, program kita yang selama ini kita adakan dan kita laksanakan. Tentu perlu evaluasikan supaya ke depan bagaimana lebih baik. Tapi tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka mempersiapkan musabaqah tilawatul Quran untuk tingkat provinsi, kemudian juga tingkat nasional yang akan datang tahun ini. Abdullah Sani optimis dengan komitmen bersama, pembangunan SDM berkarakter Qur'ani dapat terwujud secara berkelanjutan, sejalan dengan visi daerah dalam menciptakan masyarakat yang religius, maju dan sejahtera. Selain mengevaluasi program kerja, Rakerda LPTQ Provinsi Jambi juga membahas persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Jambi di Kota Jambi maupun MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Jawa Barat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menekankan pentingnya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan untuk mewujudkan kesejahteraan. Pembangunan bidang kepemudaan perlu mendapat perhatian dan pembinaan agar pergerakan bonus demografi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah dan bangsa. Generasi muda yang unggul dan berkarakter akan menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor. Dalam bidang kepemudaan, Abdullah Sani menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan. Pemuda diberikan ruang berkreasi dan berinovasi serta dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Sementara pada sektor keolahragaan, Abdullah Sani menegaskan perlunya pembinaan atlet sejak usia dini, penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, serta dukungan terhadap kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan. Olahraga tak hanya berorientasi pada prestasi, namun juga berperan dalam membentuk disiplin, sportivitas, dan juga gaya hidup sehat di masyarakat. Di samping itu adalah juga akan menyusun program kerjasama yang akan datang. Tidak ada kata lain supaya bagaimana betul-betul apa yang menjadi tujuan bagian pembinaan pemuda, pembinaan olahraga, karena itu diatur oleh undang-undang ya, undang-undang kemudian dapat sebagaimana diharapkan oleh nasional undang-undang itu. Karena itu perlu juga nanti sinergi, kolaborasi semuanya. Saya yakin katakan tidak akan bisa dengan tanpa kolaborasi dan sinergi tidak bisa. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus bersinergi dengan berbagai pihak termasuk organisasi kepemudaan, komunitas olahraga, sekolah, dan juga dunia usaha untuk bisa menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya generasi muda yang sehat, produktif, dan juga berdaya saing. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terarah dan berkelanjutan akan melahirkan generasi emas yang mampu membawa daerah menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, program MBG memotivasi pelajar SMP Negeri 10 Sarolangun untuk menabung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara karena Anda masih bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Ya saudara, jelang perayaan Imlek, 402 paket sembako dibagikan kepada warga Tionghoa di Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. 402 paket sembako dibagikan kepada sejumlah warga Tionghoa di Kota Jambi yang membutuhkan. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah Kota Jambi menjelang Hari Raya Imlek tahun 2026. Paket sembako yang dibagikan berisi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lainnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyambut perayaan Imlek dengan penuh sukacita.
Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pembagian paket sembako tersebut merupakan bagian dari program sosial sekaligus wujud kehadiran pemerintah bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku dan agama. Kegiatan ini juga dapat mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat Tionghoa di Kota Jambi. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, kita mengundang saudara-saudara kita dari pengurus atau yang mengelola, yang mengurus, yang menjaga kelenteng sekota Jambi. Kemudian juga saudara-saudara kita yang mau tahun baru, yang dalam kondisi status sosial kurang baik, kami distribusikan sembako. Pemkot Jambi berharap perayaan Imlek tahun ini dapat berjalan aman, lancar, membawa semangat kebaikan dan juga kerukunan bagi seluruh warga Kota Jambi, serta mendorong program sosial inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat agar nilai kebersamaan dan toleransi terus terjaga. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif bagi para penerima manfaat. Salah satunya pelajar SMP Negeri 10 Sarolangun yang dapat menghemat uang jajan dan menabung setiap harinya. Sejak 2 bulan terakhir, para pelajar di SMP Negeri 10 Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun telah menerima program MBG. Selain menikmati makanan yang sehat dan bergizi, dengan adanya MBG membuat para siswa dapat menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Sejumlah pelajar kelas 9 SMP Negeri 10 Kecamatan Pelawan mengatakan sebelumnya kekurangan uang saku untuk membeli jajan. Namun sekarang uang jajan yang diperoleh dapat ditabung. Para siswa juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena menu MBG yang disediakan SPPG bervariasi dan menyehatkan. Untuk dampaknya saya bisa menabung setiap pulang sekolah dan uang jajan tidak berkurang. Terima kasih Bapak Prabowo. Mantap. Dan setiap hari diganti-ganti. Ikan, ayam, telur. Terima kasih Bapak Presiden. Seluruh siswa-siswi SMP Negeri 10 Pelawan bersyukur dengan adanya program makan bergizi gratis. Karena MBG tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi siswa, namun juga mengajarkan siswa menabung untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kecanggihan media sosial jika dimanfaatkan dengan baik dapat memberi manfaat bagi berbagai bidang pekerjaan. Salah satunya petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memanfaatkan media sosial untuk menjual hasil pertanian secara online. Seorang petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjual hasil pertaniannya secara online melalui media sosial. Langkah ini dilakukan agar petani tetap memperoleh penghasilan meskipun hanya berada di rumah maupun gudang penyimpanan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Jumidah, petani beras ketan hitam. Jumidah menggunakan media sosial seperti Facebook dan WhatsApp untuk menawarkan hasil pertanian yang siap panen. Inisiatif yang dilakukan untuk memanfaatkan jejaring sosial akhirnya berbuah manis. Komoditas Latin Oriza sativa Elvar glutinosa yang dibuatnya laris diminati pembeli, mulai dari pembeli lokal hingga luar daerah. Di musim panen ini, Jumidah mengaku beras ketan hitam yang tersedia di gudang penyimpanan mencapai sekitar 900 kg dari lahan seluas setengah hektar. Tanaman beras ketan hitam tersebut ditanam sejak bulan Oktober 2025. Untuk harga 1 kg beras ketan masih berada dalam keadaan stabil, yaitu Rp23.000 per kilogram. Kilonya kalau kita yang ngambil banyak sampai 1 kintal ke atas, kita jualnya 23.000 per kilo. Per kilo. Oke. Itu ketan hitam juga kan, yang siap order, siap kirim. Oh, siap kirim. Ya. Mereka jemput atau gimana, Bu? Jemput ke sini, harga 23 itu mereka travel yang jemput ke sini. Oh. Kalau kita ngantar ya sampai 30 kalau apalagi daerah Berbak. Berarti kita online gitu ya? Ya, online. Dari WA atau kayak Shopee gitu, Bu? Kita dari grup Semat Umroh, sering kita, ini kan Bapak kan ada grup Semat Umroh tuh. Oh, okay. Nah, jadi kita melalui grup itulah. Penjualan melalui sistem dalam jaringan atau online ini sudah digeluti Jumidah dan keluarga sejak 1 tahun yang lalu.
Jumidah berharap penjualan beras ketan hitam tetap konsisten di musim panen selanjutnya. Kliva, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Agam mengupayakan percepatan swasembada pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Lintas Andalas. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, pasca bencana banjir lahar dingin, sejumlah lahan sawah di Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat banyak yang mati. Lahan yang tertimbun pasir dianggap tidak lagi produktif dan kurang bagus untuk ditanami tanaman lainnya. Pasca bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, membuat banyak lahan pertanian warga mati. Hal tersebut terjadi karena petani menganggap pasir bekas timbunan banjir lahan dingin sangat tebal sehingga unsur hara tanah berkurang dan tidak lagi seproduktif sebelumnya. Selain itu, kondisi tanah yang keras karena timbunan pasir juga menjadi salah satu alasan petani untuk tidak menggarap lahan mereka, sebab sulit untuk dibajak ulang. Karena lama dibiarkan menganggur, sejumlah lahan pertanian warga sudah banyak berubah menjadi padang rumput dan ditumbuhi oleh ilalang yang cukup tinggi. Meski banyak lahan yang menganggur dan mati, sebagian warga tetap mencoba kembali mengolah lahan mereka karena tidak adanya lahan lain yang akan digarapnya. Mati dah yo. No kan sebagian dalam punya sebagian nak muah, sebagian nak muah. Dia gara-gara tanah kok kareh itu, Pak? Tidak kareh itu. Mungkin dek dukung juga. Kasih ya? Kasih ya. Jadi ndak rancak tanah kok ya, Pak? Itu. Tiba di padi gak pasti kai masalah. Warga berharap dinas terkait bisa mencarikan solusi untuk lahan warga yang hampir 2 tahun tidak bisa dikelola sebab tanah sawah yang tertimbun pasir sehingga tidak lagi seproduktif seperti sebelumnya. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke Provinsi Bengkulu. Saudara, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu tengah menetapkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pelaksanaan KBM selama Ramadan diatur melalui surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari PAUD atau TK, SD hingga SMP. Selama bulan Ramadan, setiap satuan pendidikan diberikan kewenangan untuk menyesuaikan jam masuk sekolah. Dengan ketentuan durasi tiap jam pelajaran dikurangi 10 menit, penyesuaian dilakukan untuk menunjang kondisi fisik dan konsentrasi siswa selama menjalankan ibadah puasa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Tengah juga menekankan pembelajaran selama Ramadan tidak hanya berfokus pada capaian akademik, namun juga penguatan nilai keagamaan dan pembentukan karakter peserta didik. Surat edaran kami libur untuk awal puasa itu dari tanggal 18 sampai tanggal 21 Februari 2026. Jadi 4 hari libur awal puasa. Selanjutnya Idul Fitri itu juga dari tanggal 16 sampai tanggal 28 Maret tahun 2026 masuk kembali pada tanggal 30 Maret 2026. Jadi untuk sekolah-sekolah kami juga menghimbau setelah masuk di bulan puasa nanti untuk dapat mengadakan kegiatan keagamaan. Salah satu contohnya mengadakan pesantren kilat atau mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolahnya masing-masing.
Sementara itu, peserta didik di Bengkulu Tengah akan mengawali Ramadan dengan masa libur selama 4 hari, terhitung mulai tanggal 18 hingga 21 Februari 2026. Selama masa libur awal puasa, siswa diarahkan tetap melakukan kegiatan belajar secara mandiri di rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di tempat ibadah. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Ajeng Pretilia, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam mengupayakan percepatan swasembada pangan agar dapat kembali meningkat pasca bencana alam. Pemda melakukan berbagai upaya seperti perbaikan akses jalan menuju lahan warga dan perbaikan drainase agar hasil pertanian dapat meningkat. Guna memastikan kesediaan pangan di Kabupaten Agam bisa kembali normal, pemerintah Kabupaten Agam upayakan percepatan swasembada pangan dan program pusat untuk pertanian. Untuk itu pemerintah juga berupaya akan melakukan perbaikan drainase, saluran irigasi untuk persawahan warga yang rusak akibat bencana alam di Kabupaten Agam. Selain itu, fokus utama untuk penunjang swasembada pangan di Kabupaten Agam juga meliputi perbaikan akses jalan menuju lahan warga yang dianggap sangat penting. Selain berfokus ke lahan sawah, namun juga peningkatan hasil panen dari kebun jagung dan lainnya yang menjadi program dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah juga memastikan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya, kesediaan pangan di Kabupaten Agam bisa cukup hingga Lebaran nanti. Berat reses kita hari ini adalah dalam rangka menjemput aspirasi dari masyarakat, khususnya Kabupaten Agam, yang mana kemarin kita tertimpa oleh bencana, dan dalam pasca penanggulangan bencana ini ada beberapa jaringan-jaringan irigasi yang terdampak, baik yang primer, sekunder maupun tersier. Dan juga bagaimana mendorong program swasembada pangan dari pemerintah pusat, yaitu programnya Bapak Prabowo untuk peningkatan produksi di bidang pertanian, baik sawah, hortikultura, khususnya di daerah Sangki ini banyak para petani kita, petani jagung, yang mana membutuhkan arsitan untuk percepatan dalam pengolahan hasil panen dari masyarakat. Percepatan tersebut diharapkan bisa dilakukan secepatnya dengan kerjasama dari pihak DPRD Agam maupun provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait dari pihak Kabupaten Agam maupun Provinsi Sumatera Barat. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, saat melakukan peninjauan transmisi LPP TVRI di Kabupaten Lebong, Bupati Lebong mengajak masyarakat agar menjaga aset negara yang berfungsi untuk memperluas informasi dan edukasi publik. Selain itu, Bupati juga memastikan akan membuka akses nonton bareng perhelatan Piala Dunia yang digelar pada Juni 2026 mendatang. Sama Kepala LPP TVRI Stasiun Bengkulu dan jajaran, Bupati Lebong Azhari Selasa sore meninjau langsung satuan transmisi LPP TVRI Bengkulu yang berlokasi di Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lebong sampaikan apresiasi kehadiran lembaga penyiaran publik pemerintah tersebut telah berupaya maksimal dalam inovasi perluasan informasi berbasis digital pertama di Kabupaten Lebong. Bupati juga menyebut kehadiran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI juga memberikan ruang kepada masyarakat Lebong dalam penyambutan pesta sepak bola terbesar dunia, yakni perhelatan Piala Dunia yang digelar pada Juni mendatang. Sehingga Bupati berharap kehadiran satuan transmisi LPP TVRI di Kabupaten Lebong dapat dijaga bersama oleh masyarakat sebagai pusat informasi yang terus memberikan informasi edukatif dan hiburan kepada masyarakat. Jadi harapan saya ke masyarakat Kabupaten Lebong, ayo kita jaga sama-sama. Dan kalau misalnya belum terjangkau, TVRI selalu berinovasi. Kalau ini baru 45 meter, mungkin nanti akan ditambah tergantung dari anggarannya, bisa 100 meter lebih ke atas. Dan juga daya jangkaunya, kemudian kekuatannya, tentu ini nanti ditingkatkan. Dan memang tempat kita ini gunung-gunung, nggak seperti dataran yang gampang seperti itu. Nah, tentu TVRI akan berinovasi, mungkin kalau di tempat-tempat lain yang masih belum terjangkau, nanti juga akan ditingkatkan dengan adanya mobile
mobile transmitter itu ada penambahan. Sementara itu, Ketua Tim Pengendali dan Perencana Teknik TVRI Bengkulu, Heru Sukatno, memastikan LPP TVRI terus berupaya melakukan perluasan jangkauan siar satuan transmisi di Lebong, yang saat ini dari 30 km persegi menjadi 60 km persegi untuk mencakup wilayah Kabupaten Lebong. Di Lebong ini dibutuhkan 2.000 watt. 2.000 watt, nah karena kita untuk menghadapi ada nobar, kita baru dapat ini 400 watt dengan radius sekitar 30 km persegi. Oh, radius 30 km. Kalau 30 km persegi itu jarak atas, tapi kalau darat kan lebih dari itu. Dari Kabupaten Lebong, Atri Prasetyo, TVRI Bengkulu melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya, saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.